Hal ini tidak menutup kemungkinan juga ya teman-teman sebagai peserta. Namun alangkah lebih baiknya jika teman-teman memperoleh peringkat, baik itu harapan maupun tingkat juara, karena itu akan membedakan teman-teman dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya scan kartu keluarga. Kartu keluarga yang digunakan merupakan kartu keluarga asli yang tidak difotokopi. Nah, selanjutnya rekening listrik teman-teman di rumah teman-teman, kemudian buku rekening aktif yang teman-teman gunakan sampai saat ini. Kemudian uang kuliah tunggal teman-teman boleh memperoleh di portal akademik teman-teman. Nah, untuk setiap scan yang digunakan dalam suratnya, teman-teman bisa menggunakan aplikasi seperti Cam Scanner dan lain-lain. Itu opsional teman-teman. Nah, jika ada beberapa file yang lebih dari satu, teman-teman jangan lupa untuk membuatnya sebagai PDF digabung, misalnya contohnya scan rapor SMA semester 1 sampai semester 5. Nah, itu kan terdiri dari beberapa file. Nah, jangan lupa teman-teman menggabungkannya dan menjadikannya dalam satu PDF yang utuh. Seperti itu teman-teman. Nah, jika dirasa teman-teman file terlalu besar kapasitasnya, maka jangan lupa teman-teman untuk mengkompresnya. Nah, dari beberapa pemaparan yang sudah saya sampaikan, namun menurut teman-teman masih ada penjelasan yang kurang, teman-teman boleh komentar yang di bawah deskripsi box berada di bawah layar. Teman-teman boleh menyampaikan aspirasi teman-teman seputar pertanyaan mengenai syarat administrasi ini. Insya Allah saya akan menjawabnya satu persatu. Selanjutnya yaitu saya akan menampilkan contoh surat rekomendasi saya ketika saya mendaftar dahulu di tahun 2019. Berikut merupakan contoh surat rekomendasi saya ketika mendaftar dahulu. Yang mengisi daripada surat pernyataan rekomendasi tersebut adalah tulisan saya sendiri, namun ketika identitas diri dari kepala sekolah saya merupakan tulisan dari bapak kepala sekolah saya sendiri. Nah, ketika alasan memberikan rekomendasi, bapak saya memberikan arahan kepada saya untuk mengisi berikut seperti yang tertera pada layar. Next, saya akan menampilkan contoh dari surat pernyataan tidak menerima beasiswa lain. Nah, di sini template-nya sudah saya sampaikan di awal, telah disediakan oleh beasiswa Kemendikbud sendiri. Kita tinggal hanya mengisi biodata kita, kemudian memberi tanda tangan yang disertai dengan materai 6.000. Nah, selanjutnya contoh esai BU ini serta proposal insya Allah akan saya jelaskan di video selanjutnya. Jangan lupa saksikan ya teman-teman. Singkatnya saya jelaskan mengenai esai ini. Ketika dahulu saya mengapply-nya, saya menulis sekitar 5 halaman, yang mana esai tersebut maksimal MB-nya telah ditentukan oleh beasiswa unggulan sendiri. Jadi teman-teman menyesuaikan saja berapa kapasitas yang diminta maksimalnya oleh beasiswa unggulan ini. Nah, selanjutnya kenapa sih kita harus repot-repot untuk menyiapkan ini, itu, formulir syarat administrasi, dan lain sebagainya. Nah, berikut sebagai motivasi dan dorongan teman-teman, kenapa sih memilih beasiswa unggulan Kemendikbud ini? Nah, yang pertama, biaya yang diberikan oleh beasiswa ini tidak hanya biaya pendidikan, namun juga ada biaya hidup dan juga biaya buku. Jadi teman-teman ibaratnya tinggal kuliah saja, tidak memerlukan untuk memikirkan biaya. Karena biaya hidup, biaya UKT dan juga buku sudah ditanggung oleh beasiswa sendiri. Kemudian beberapa sertifikat seperti tertera di layar, ini merupakan beberapa sertifikat yang menjadi saya upload ketika saya mendaftar dahulu. Nah teman-teman, semoga sertifikat yang teman-teman upload nantinya lebih banyak dari sertifikat yang saya upload tahun kemarin, karena semakin banyak sertifikat yang teman-teman upload dan tingkatnya pun semakin tinggi dari provinsi, maka nilai value teman-teman untuk menjadi awardee semakin tinggi peluangnya. Nah, kemudian ada beberapa Q&A yang saya terima, yang saya rangkum menjadi 5 pertanyaan seputar beasiswa unggulan. Nah, yang pertama yaitu surat rekomendasi boleh dari pihak mana saja. Sudah saya jelaskan tadi, surat rekomendasi tergantung teman-teman mendaftar.
Jika teman mendaftar dari SMA, maka surat rekomendasinya diberikan oleh kepala sekolah SMA teman-teman. Nah, jika teman-teman berada di semester 2 ke atas, maka surat rekomendasinya boleh diberikan oleh pihak dosen maupun dekan di jurusan teman-teman. Nah, selanjutnya tips bikin esai insya Allah akan saya upload di video selanjutnya, karena mengingat waktu yang cukup panjang pada video ini. Selanjutnya yaitu nilai di upload semester berapa. Nah, pada saat tahun saya dulu, rapor semester 6 belum keluar, sedangkan beasiswa ini sudah dibuka. Maka yang saya upload pada tahun kemarin yaitu semester 1 sampai dengan semester 5. Namun jika sekolah teman-teman sudah mengeluarkan rapor dari semester 6, maka teman-teman boleh mengupload rapor semester 1 sampai dengan semester 6. Selanjutnya, kalau nggak pernah ikut organisasi, gimana? Diisi apa? Nah, sebaiknya teman-teman mengisi seminar-seminar atau acara-acara event yang pernah teman-teman ikuti sebelumnya, yang sifatnya itu edukatif, yang mana diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta, yang acara tersebut bisa meningkatkan value teman-teman. Dan seyogianya teman-teman memang seyogianya untuk ikut organisasi pada saat SMA atau perkuliahan dahulu, karena akan meningkatkan level teman-teman jika teman-teman pernah mengikuti organisasi. Kemudian kalau nggak ada pengalaman kerja, diisi apa? Ketika saya dulu mendaftar, saya belum pernah melakukan pengalaman kerja atau magang, jadi saya kosongkan di bagian itu. Semoga pertanyaannya membantu teman-teman ya. Jika ada pertanyaan lain yang dirasa belum pas dan masih ada pertanyaan baru yang teman-teman ajukan, silahkan isi di komentar di bawah deskripsi box, atau bisa DM saya di IG yang sudah saya cantumkan di deskripsi box. Nah, selanjutnya video selanjutnya akan saya paparkan mengenai tips dan trik esai dan proposal. Tunggu ya teman-teman. Sekian dari pemaparan saya. Jika ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Semangat bagi pejuang beasiswa, semoga Allah meridhoi. Jangan lupa selingi dengan doa, selain ikhtiar yang cukup, al-waqiahnya tiap pagi, duhanya lancar, insya Allah our day bagi teman-teman lulus. Amin. Sekian dari saya. Thanks for watching. Bye bye. Assalamualaikum.